Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5892, menemukan kelezatan yang tak tertandingi. Namun, sebelum dia mulai berkultivasi, dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu Yuce, Yutai, dan lainnya. Selama kurun waktu ini, Lu Ming telah berfokus pada perjalanannya dan tidak memiliki energi untuk memurnikan Jade Ce, platform giok, dan yang lainnya. Ia hanya menggunakan sebagian kekuatannya untuk menekannya dengan bantuan labu kekacauan. Makhluk tingkat alam semesta memiliki vitalitas yang luar biasa kuatnya, jadi wajar saja jika mereka tidak mudah dibunuh. Lu Ming mengeluarkan labu kekacauan dan labu itu melayang di telapak tangannya. Di alam semesta nyata, Lu Ming pernah menekan Linglong Sue, putri sejati dari aula sejati tak berwarna, di dalam labu kekacauan. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Huayang tidak menyebarkan berita itu dan bahwa orang-orang dari aula sejati tak berwarna tidak tahu bahwa Linglong Sue telah jatuh ke tangannya, dia dengan tegas membunuhnya. Ketiga tubuhnya muncul pada saat yang sama dan mulai menyuntikkan energi abadi ke dalam labu kekacauan. Api yang mengerikan muncul dari dalam kekacauan itu. Target utamanya adalah kaisar abadi dari ras atas. Orang ini berelemen petir dan dicintai oleh labu kekacauan. Bahkan tanpa Lu Ming yang aktif, labu kekacauan akan terus memurnikan dan menyerapnya. Sekarang, dia berada di ambang kehancuran. Dengan bantuan Lu Ming, kaisar abadi dari ras atas meninggal lebih cepat. Seluruh esensinya diserap oleh labu kekacauan. Ini adalah eksistensi tingkat alam semesta sejati, dan energi yang dikandungnya sungguh mengejutkan. Labu kekacauan itu bertransformasi, dan auranya terus meningkat. Lu Ming berhenti menyuntikkan energi abadinya dan menunggu labu kekacauan itu berubah. Setelah beberapa hari, labu kekacauan itu menyelesaikan transformasinya. Ukurannya tetap sama, tetapi auranya sangat menakutkan. Ia melayang di sana seolah-olah dapat menghancurkan kehampaan. Di permukaan labu itu, tanda-tanda misterius berkelap-kelip dan mengalir. Ayo kita uji kekuatannya. Lu Ming meninggalkan jangkauan susunan itu dan mengaktifkan labu kekacauan. Astaga! Dalam sekejap, 12 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar. Permukaan rantai cahaya itu ditutupi lapisan api misterius. Tidak hanya jumlah rantainya yang berlipat ganda, tetapi kekuatan setiap rantai ringan juga menjadi jauh lebih kuat dan tangguh. Lu Ming menghunus senjata abadi dengan pelindung tangannya. Dua rantai hitam dan putih itu saling bersilangan seperti gunting. Dengan bunyi retakan, senjata abadi itu terpotong menjadi dua. Lu Ming terkejut. Ini adalah senjata abadi. Meskipun itu hanya senjata abadi biasa, itu masih sangat keras. Dua rantai cahaya hitam dan putih memotongnya dengan mudah. Kekuatan rantai itu mengejutkan Lu Ming. Lu Ming menantikan untuk melihat 12 rantai cahaya hitam dan putih. Dia kembali ke kediamannya dan mulai menyempurnakan strategi Jade dan platform Jade. Kekuatan labu kekacauan meningkat pesat, dan kecepatan pemurnian pun menjadi lebih cepat. Namun, strategi Jade dan platform Jade tidak memiliki atribut Thunder. Labu kekacauan hanya menyerap sebagian energi dan sisanya disempurnakan menjadi darah abadi oleh Lu Ming. Tetesan darah abadi itu bening dan mengandung energi yang mengejutkan. Darah seorang abadi tingkat semesta sangat berguna untuk alam semesta setengah langkah. Memurnikannya secara perlahan dapat memperkuat tubuh abadi, jiwa abadi, dan makna mendalam seseorang. Itu akan sangat berguna untuk menerobos ke tingkat semesta. Tentu saja ini bukan satu-satunya penggunaan tingkat semesta. Ada juga berbagai macam harta karun di dalam cincin penyimpanan. Tentu saja, barang yang paling berharga adalah dua hati alam semesta. Kedua inti alam semesta mengandung sejumlah besar kekuatan sejati. Jika Lu Ming mencapai tingkat alam semesta, dia dapat langsung menyerap energi sejati di dalamnya untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, Lu Ming memiliki cakram giok luo yang sebenarnya dan tidak memiliki banyak keinginan untuk kekuatan kebenaran. Itu adalah cerita yang berbeda bagi yang lain. Ahli bela diri tingkat alam semesta lainnya harus menggunakan kekuatan sejati untuk berkultivasi. Jadi dua inti tingkat alam semesta akan bernilai mahal jika dijual. Setelah merapikan rampasan perang, Lu Ming memulai kultivasinya sendiri. Membuka cakram giok Zen Luo besar, menarik kekuatan kebenaran, dan meminjam kekuatan benih asli. Hari demi hari berlalu, tingkat kultivasi Lu Ming terus meningkat.
Ada ratusan pasukan di pegunungan Spring yang bersih. Sebagian besar dari mereka berasal dari ras yang sama, tetapi ada juga ras yang lebih tinggi. Di jantung pegunungan itu, ada sebuah kota raksasa. Konon, kota itu adalah cabang dari ras atas. Tidak jauh dari Luming dan yang lainnya, ada suku yang disebut klan buaya api. Jumlah mereka lebih dari 1 juta dan mereka dianggap sebagai pasukan tingkat menengah di pegunungan Spring yang jernih. Di istana klan buaya api, sekelompok anggota klan Xia benar-benar muncul di ngarai Heze. Seekor buaya api tingkat abadi sejati menerima laporan dari bawahannya dan mengungkapkan ekspresi penasaran. Beberapa buaya api tingkat semi-abadi sedang berbaring. Salah satu dari mereka berkata, "Itu benar sekali. Belum lama ini, ketika kami melewati tempat itu, kami menemukan mereka secara tidak sengaja. Mereka bersembunyi di dalam susunan penyembunyian, tetapi ketika seseorang keluar untuk bergerak, kami melihat mereka dan diam-diam mengikuti mereka. Kami menemukan bahwa mereka telah memasuki susunan penyembunyian. Bawahan ini menduga bahwa jumlah anggota klan Xia di dalam susunan itu seharusnya cukup banyak. Di pegunungan musim semi yang jernih, tidak ada klan Xia yang telah membentuk kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika ada klan Xia, mereka semua adalah budak dari klan lain. Dari mana klan Xia ini berasal? Mungkinkah mereka adalah budak yang melarikan diri dari kekuatan lain? Buaya api tingkat keabadian sejati, Kuan, bergumam. Hal semacam ini sebenarnya cukup sering terjadi. Menjadi budak sangatlah sulit. Apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang berbahaya dan hina. Mereka sering kehilangan nyawa, sehingga sering terjadi kasus budak yang melarikan diri. Akan tetapi, jika budak yang melarikan diri itu tertangkap, mereka akan berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan. Tuanku, Anda benar. Saya juga berpikir begitu. Bahkan jika anggota klan Xia itu tidak melarikan diri dari pegunungan Qingquan, mereka pasti telah melarikan diri dari wilayah lain. Sekarang, mereka tidak memiliki pemilik. Kata buaya api tingkat semi-abadi. Mata Kuan memancarkan cahaya yang berapi-api dan rakus. Ia membuka mulutnya yang panjang dan kaya, meninggalkan ludah seperti lahar. Tanah membakar beberapa lubang besar dengan suara mendesis. Dia masih memiliki ingatan segar tentang rasa lezat klan Xia. Dia sudah puluhan tahun tidak merasakan cita rasa klan Xia. Sayang sekali klan Xia di pegunungan Spring Mountain tidak memiliki banyak anggota. Mereka semua dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan besar itu, sehingga sangat sulit untuk mendapatkannya. Dapat dikatakan bahwa klan Xia merupakan eksistensi langka di sini. Namun sekarang, sekelompok anggota klan Xia tiba-tiba muncul di ngarai Heze. Dia tidak tahan lagi. Ikutlah denganku dan tangkap orang-orang klan Xia itu. Tidak seorang pun akan membiarkanmu mencicipinya, rasa itu, cek-cek. Itu langka di dunia. Mulut buaya itu dipenuhi air liur lebih banyak lagi. Mereka segera berangkat dan segera tiba di ngarai Heze. Mereka berdiri di udara dan mengamati situasi. Sungguh formasi yang dalam. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Setelah pengamatan yang cermat, wajah Kuan berangsur-angsur berubah serius. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi abadi sejati adalah orang bodoh. Untuk dapat membuat formasi yang begitu mendalam, pasti ada seorang ahli di klan Xia yang tidak dapat dia hadapi. Ayo kembali. Kuan berbalik dan pergi. Luming yang sedang berkultivasi, tentu saja memperhatikan Kuan dan yang lainnya, tetapi dia mengabaikan mereka. Dia tidak peduli pada seseorang yang sejati dan abadi. Terlebih lagi, dia tahu bahwa masalah pasti akan datang mengetuk pintunya. Itu hanya masalah waktu. Lebih baik mengambil kesempatan ini untuk menangkap ikan besar dan membunuhnya dalam satu gerakan untuk menjadi contoh bagi orang lain dan membangun prestise. Jika tidak, akan ada masalah yang tak berujung. Liu Qing dan seorang komandan militer dari ibu kota Kekaisaran Yue yang agung juga memperhatikan Kuan dan anak buahnya. Namun, mereka tidak mengambil tindakan karena Luming tidak mengatakan apapun. Kuan kembali ke klan buaya api dengan ekspresi muram. Ia bergumam sendiri sejenak sebelum akhirnya mencari kepala klan buaya api. Patriark klan buaya api adalah setengah langkah alam semesta. Bab 5893 mengintimidasi musuh yang kuat. Begitu pemimpin klan buaya api mendengar bahwa klan Xia ada di sini, dia segera memimpin anak buahnya untuk menyerang. Jika formasinya tidak lemah, maka aku akan menelan orang itu dan formasinya. Patriark klan buaya api itu meluas hingga ratusan ribu mil.
Dia membuka mulutnya dan menelan formasi itu seolah-olah ingin menelan seluruh ngarai Hese. Saat berikutnya, sebuah kapak perang melesat keluar dari barisan dan menghantam kepala keluarga buaya api. Dengan bunyi dentang, kapak perang itu mengenai gigi sang patriark. Suara logam beradu terdengar, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Tubuh besar sang patriark terdorong mundur selusin langkah, dan kapak perang itu terlempar kembali. Sekarang kapak itu dipegang oleh seorang pria kuat. Pria kekar ini adalah Wu Teng, satu-satunya komandan militer yang pergi bersama Lu Ming. Dia juga satu-satunya orang yang berhasil mencapai setengah langkah menuju alam semesta di antara kelompok Lu Ming. Liu Qing terjebak di tahap Raja Abadi 9 transformasi, dia masih selangkah lagi. Wu Teng memegang kapak perangnya dan memancarkan aura yang menindas. Tubuhnya sebesar gunung saat dia berdiri di luar formasi dan berkata, "Rekan Taois, kita tidak punya dendam satu sama lain. Mengapa kamu menyerang? Rekan Taois, hak apa yang dimiliki manusia biasa untuk memanggilku rekan Taois? Hehe, ini masih alam semesta setengah langkah. Itu bahkan lebih lezat dan bergizi." Keserakahan kepala suku buaya api semakin kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti api saat ia menerkam ke arah Wu Teng. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan gunung api yang besar untuk menekan Wu Teng. Wu Teng tidak takut saat ia menyerang ke depan. Keduanya mulai terlibat konfrontasi sengit. Lu Ming tidak terburu-buru menyerang. Dia hanya mengamati. Tidak semua orang membutuhkannya untuk bertarung secara langsung. Mereka yang tidak terlalu kuat dapat digunakan untuk melatih yang lain. Dunia ini terlalu kejam, terutama bagi klan Xia. Perlindungannya tidak akan ada gunanya bagi mereka. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Patriark klan buaya api telah menyatukan sekitar 20.000 Upanishad kekuatan kekacauan, yang sedikit lebih kuat dari milik Wu Teng, tetapi tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Itu karena pemimpin klan buaya api hanya mengetahui satu teknik abadi biasa. Faktanya, di dunia semesta sejati, sebagian besar semesta setengah langkah telah menggabungkan antara 10.000 dan 30.000 jenis kedalaman kekacauan. Mereka yang memiliki lebih dari 30.000 jenis adalah elit dari semesta setengah langkah. Sebagian besar dari mereka berkumpul di istana-istana sejati. Tidak banyak dari 60.000, 70.000, dan 80.000 jenis itu di aula yang sebenarnya. Mereka harus terkumpul selama 1000 tahun bintang sebelum mereka dapat memilikinya. Jangan melihat bagaimana tipe 70.000 hingga 80.000 adalah hal biasa di pertemuan musim semi sejati. Faktanya, di dunia alam semesta sejati yang luas, mereka hampir menjadi penguasa di bawah alam kaisar abadi. Wu Teng dan pemimpin klan buaya api bertarung ratusan jurus. Meskipun Wu Teng dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia sangat tangguh dan berhasil menahan serangan. Patriark klan buaya api kehilangan kesabarannya dan meraung, "Ayo serang bersama dan hancurkan formasi." Seketika itu juga anggota klan buaya api lainnya mulai menyerang. Ada 3 buaya api tingkat Raja Abadi yang bertransformasi 9 dan lebih dari 30 Raja Abadi lainnya. Ada juga ratusan buaya api tingkat abadi sejati yang ingin bergabung untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun, pada saat ini, Lu Ming bergerak. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya tombak terbang keluar dan menusuk pemimpin klan buaya api. Pemimpin klan buaya api tidak dapat menahannya dan terluka parah. Tentu saja, Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia akan terbunuh dalam satu gerakan. Alasan utama mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena kekuatan orang ini terlalu rendah, dan itu tidak akan berpengaruh untuk membangun kekuatannya. Lebih baik membiarkannya pergi dan biarkan dia menemukan lebih banyak orang. Kepala klan buaya api terkejut karena terluka parah hanya dengan satu gerakan. Dia tahu bahwa ada makhluk yang lebih kuat di dalam formasi itu. Dia mengeluarkan raungan keras, berbalik, dan berlari. Anggota klan buaya api lainnya juga ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak seberuntung itu. Mereka harus membayar harga agar pihak lain membalas dendam. Lu Ming menjentikkan jarinya dan sinar cahaya tombak melesat keluar. 2 buaya api tingkat Raja Abadi bertransformasi 9 terbunuh, 7 hingga 8 Raja Abadi lainnya dan puluhan buaya api tingkat abadi sejati terbunuh. Lu Ming sengaja membiarkan buaya api yang tersisa hidup-hidup dan membiarkan mereka pergi. Malam itu, tercium bau daging buaya api panggang yang menyengat dari formasi itu. Aromanya menyebar hingga ratusan mil. Ketika aroma itu dikirim kembali ke klan buaya api,
kebencian pemimpin klan buaya api itu pun membumbung tinggi. Mereka bertindak terlalu jauh. Ras debu saja berani menyinggung atasan mereka. Mereka harus dieksekusi. Sang patriark klan buaya api meraung, matanya merah. Dia tidak hanya membunuh mereka, tetapi dia juga ingin memakan daging mereka. Terlebih lagi, dia berasal dari ras debu. Ini adalah penghinaan besar. Kirim seseorang untuk menghubungi kepala klan lain dan klan biasa lainnya. Orang-orang klan Xia itu mungkin adalah budak mereka yang melarikan diri. Sang patriark klan buaya api memerintahkan. Mereka bukan satu-satunya klan buaya api yang tinggal di pegunungan Spring yang jernih. Ada juga beberapa klan buaya api yang jauh lebih kuat dari mereka. Dan ras lainnya. Dengan cepat, sebagian kecil dari faksi di pegunungan musim semi yang jernih mengetahui bahwa sekelompok anggota klan Xia telah pindah ke pegunungan musim semi yang jernih, tetapi mereka telah menyebabkan klan buaya api menderita kerugian besar. Klan Xia setengah langkah tingkat kosmos adalah makanan lezat yang tiada taraf. Itu juga merupakan tonik hebat yang tidak boleh dilewatkan. Pergi dan timbanglah. Tak lama kemudian, berbagai negara adikuasa bergabung dan mengirimkan puluhan alam semesta setengah langkah untuk menyerang Ngarai. Di antara mereka, ada banyak ahli yang memiliki lebih dari 40.000 Upanisad kekacauan. Kali ini, Lu Ming tidak menahan diri. Ia menyerang seperti kilat dan membunuh puluhan alam semesta setengah langkah dalam satu gerakan. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri. Pertempuran ini mengguncang seluruh pegunungan Spring yang jernih. Semua orang tahu bahwa ada kehidupan yang luar biasa di klan Xia. Berita itu dengan cepat menyebar hingga ke penguasa gunung mata air jernih, sebuah kota yang dibangun oleh cabang ras atas. Kota Clear Spring dibangun oleh salah satu cabang klan api. Kota ini adalah penguasa sejati dan penguasa pegunungan Clear Spring karena pemimpin klan lama klan api adalah kaisar tingkat semesta dan abadi. Hal ini bahkan telah membuat khawatir sang kaisar abadi. Satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming tidak ada bandingannya di Gunung Qingquan, kecuali kaisar abadi. Banyak orang bahkan menduga bahwa Lu Ming sebenarnya adalah seorang kaisar abadi. Dengan kaisar abadi yang memimpin, bahkan manusia biasa pun bisa mandiri dan berkembang sendiri. Mereka tidak akan mudah diperbudak. Saya akan pergi dan mengujinya. Sebuah suara tua terdengar di kota musim semi yang cerah, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Ini adalah suara kaisar abadi. Dia Zekenian, di dalam susunan tersebut. Lu Ming memandang keluar dalam diam dan bergumam, akhirnya, suatu eksistensi yang kuat telah datang. Suara mendesing. Lu Ming mengayunkan tombak senjata abadinya dan mengaktifkan Trinity, lalu menusukkannya ke depan. Ekspresi kaisar abadi yang bersembunyi di kegelapan berubah. Tanpa berpikir panjang, dia menggunakan teknik abadi dan beradu dengan cahaya tombak. Ledakan. Kaisar abadi dari klan api gemetar hebat saat dia mundur. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Pria ini tidak diragukan lagi adalah seorang kaisar abadi. Wajah kaisar abadi klan api berubah jelek. Dia merasakan niat membunuh dari formasi itu dan hatinya menjadi dingin. Dia segera berkata, "Rekan Taois, jangan salah paham. Aku tidak punya niat jahat. Tolong jangan serang aku." Lu Ming juga menarik kembali niat membunuhnya di saat yang tepat dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak bermaksud membunuh siapapun. Aku membawa anggota klanku untuk mencari tempat tinggal. Jika aku tidak dipaksa, aku tidak akan menyerang. Saya bisa mengerti, rekan Taois. Nanti, rekan Taois akan tinggal di sini bersama anggota klan Anda. Saya berjanji tidak akan ada yang mengganggu kultivasi rekan Taois di Gunung Qingquan." Kaisar abadi dari klan api berbicara. "Terima kasih, rekan Taois. Saya pasti akan mengunjungi Anda lain waktu," kata Lu Ming. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kultivasi Daoyou lagi. Aku akan pergi sekarang," kata kaisar abadi dari klan api. Dengan itu, dia menghilang. Inilah efek yang diinginkan Lu Ming. Dia telah memancing kaisar abadi Gunung Qingquan, bukan untuk membunuhnya. Jika dia membunuh pihak lain, Gunung Qingquan akan menjadi kacau. Kemungkinan besar itu akan menarik invasi para ahli dari wilayah lain, dan bahkan mungkin membuat para ahli yang lebih kuat khawatir. Bagaimanapun juga, kematian seorang kaisar abadi bukanlah masalah kecil. Hanya dengan mengintimidasi pihak lain dan membuat mereka tidak berani bergerak, mereka dapat menghindari masalah berikutnya.
Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar hidup dan berkembang biak di sini. Bab 5894, Benua Gurun. Seperti yang diharapkan, setelah Kaisar Abadi dari klan api kembali, dia langsung memberi perintah untuk tidak menyerang klan Xia di Ngarai Heze. Semua orang terkejut. Kaisar Surgawi dari klan api benar-benar memberikan perintah seperti itu. Jelas bahwa dia takut pada pihak lain. Mereka semua tahu bahwa klan Xia di Ngarai Heze juga memiliki seorang Kaisar Abadi, dan kekuatannya mungkin berada di atas Kaisar Abadi klan Yan. Semua suku dan pasukan mengusir pikiran mereka. Setelah itu, seperti yang diharapkan, tidak ada satu suku pun yang menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Mereka menyambut hari-hari yang damai. Lu Ming fokus berkultivasi dalam pengasingan dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Meskipun lebih sulit untuk mengintegrasikan kekuatan kekacauan Upanishad saat ia maju, ia masih mampu meningkat secara stabil dengan bantuan lempengan Gyokzen Luo Agung dan benih sejati. 20 tahun kemudian, 3 tubuh kekacauan tertinggi milik Lu Ming telah berhasil menembus penghalang penting dan mencapai 99.000 jenis. Hanya dengan satu tubuh saja, dia bisa menyaingi putra-putri sejati nomor 1 di Aula Sejati. Setelah 99.000, kesulitan menggabungkan niat kekacauan menjadi lebih mengejutkan. Ini sudah mendekati batas tertentu, dan tekanannya semakin besar dan besar. Menggabungkan setiap niat tampaknya menembus penghalang. Namun, ini juga merupakan bentuk pelatihan. Setiap kali ia berhasil menembus penghalang, fondasinya akan menjadi lebih solid, dan akumulasinya akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, ketika ia berhasil menembus tingkat alam semesta, ia akan maju dengan pesat. Kali ini, bahkan dengan bantuan cakram Gyokzen Luo Agung dan benih sejati, Lu Ming telah menggunakan total 3.000 tahun untuk mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim. 99.999 jenis. Masih ada satu lagi untuk mencapai kesempurnaan 100.000. Kecepatan seperti ini sudah sangat mengerikan dan mengejutkan. Jika menyebar, orang akan takut setengah mati. Bahkan Hua Tianyi, Yu Luosa, dan para jenius lainnya harus menggunakan tahun bintang abadi sebagai satuan pengukuran untuk mencapai tahap ini. Wajar bagi mereka untuk membutuhkan puluhan atau ratusan tahun bintang abadi untuk mencapai tahap ini. Namun, setelah mencapai langkah ini, ia menemui jurang alami. Tidak peduli seberapa keras Lu Ming mencoba, ia tidak dapat melewatinya. Dalam sekejap mata, 2000 tahun lagi telah berlalu. Lu Ming masih belum bisa membuat terobosan dan mencapai 100.000 jenis kesempurnaan. Lu Ming mengubah arahnya. Ia berencana untuk menggunakan darah Kaisar Surgawi untuk melunakkan tubuhnya, untuk membuat daging dan jiwanya mencapai puncak dan meletakkan fondasi yang sangat kokoh. Ketika saatnya tiba, ia mungkin dapat mencapai kesempurnaan dalam 3 tubuhnya dan menjadi satu dengan asal-usulnya. Ini adalah proses yang melelahkan karena darah Kaisar Abadi tidak mudah diserap. Proses ini harus dilakukan selangkah demi selangkah. Dalam proses pemurnian darah Kaisar Abadi, Lu Ming juga akan mempelajari berbagai teknik abadi untuk meningkatkan jumlah aturan teknik abadi dalam Sutra Abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia juga akan meluangkan waktu untuk membimbing Yuyu dalam kultivasinya. Saat itu, Lu Ming tidak terlalu peduli dengan Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli. Dia selalu merasa bersalah tentang hal ini. Oleh karena itu, dia lebih peduli dengan Shen Yuyu, murid pribadinya yang ketiga. Bakat Yuyu benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Setelah datang ke dunia nyata, peningkatannya bahkan lebih hebat. Sayangnya, ada lapisan cahaya merah darah yang mengikatnya. Lu Ming merasa bahwa jika bukan karena cahaya merah darah itu, bakat Yuyu akan menjadi lebih mengerikan dan dia akan terbang ke langit dalam sekali gerakan. Dalam sekejap mata, 25.000 tahun lagi berlalu. Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak Lu Ming dan yang lainnya tiba di pegunungan musim semi yang jernih. Di bawah nutrisi darah Kaisar Abadi, tubuh fisik dan jiwa abadi Lu Ming telah menjadi sangat kuat, padat, dan tangguh. Dan EBSP, fondasinya luar biasa kokoh, tetapi dia tidak mampu mengambil langkah terakhir dalam niat kekacauannya. Benar saja, langkah ini tidak mudah untuk dilewati. Mungkin sangat sulit untuk bergantung pada objek eksternal. Saya khawatir tidak akan berhasil jika saya hanya berkultivasi dalam pengasingan. Saya harus keluar dan melihatnya. Lu Ming merenung. Mari kita pergi ke benua gurun terlebih dahulu dan menanyakan informasi tentang Xiao Qing dan Qiu Yue. Selama bertahun-tahun,
Lu Ming sering pergi mengunjungi para ahli dari suku lain di pegunungan musim semi yang jernih sebagai setengah langkah ke alam semesta. Semua suku besar takut pada kaisar abadi di belakang Lu Ming. Mereka tidak berani bersikap buruk terhadap Lu Ming dan semuanya bersikap sangat sopan. Lu Ming juga telah mempelajari banyak informasi tentang dunia alam semesta sejati dari suku-suku besar. Benua gurun tidak berada di dalam benua alam semesta sejati. Benua itu terletak di kekosongan yang kacau di luar benua alam semesta sejati, dan ada jarak yang sangat jauh antara benua itu dan benua alam semesta sejati. Di sanalah para penjelajah kekacauan menetap dan mengisi kembali perbekalan mereka. Kekosongan kekacauan purba itu luas dan tak terbatas. Kekosongan itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui dan peluang. Kekuatan-kekuatan dan ras-ras utama di dunia semesta sejati, termasuk 12 istana sejati, tak segan-segan mengirimkan para ahli untuk menjelajahi kekacauan dan meraup peluang. Misalnya, senjata abadi dan kitab suci abadi tersebar dalam kekacauan. Misalnya, binatang kekacauan Ultimaci di Meridian Abadi Ultimaci. Contoh lain ialah dunia dan alam semesta yang diciptakan oleh makhluk kuat lainnya semuanya menjadi target mereka. Jika seseorang ingin berkultivasi di atas tingkat alam semesta, mereka akan membutuhkan kekuatan sejati. Meskipun dunia semesta sejati memiliki kubah surga yang dapat melepaskan kekuatan kebenaran, seseorang dapat memasuki lapisan surgawi ketiga untuk menambang harta karun yang berisi kekuatan kebenaran. Namun persediaannya terbatas. Di sisi lain, mencari dunia dan semesta lain, memburu kelas-kelas semesta di dunia lain, dan mengekstrak inti semesta dari mereka juga akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kekuatan sejati. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dunia dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dalam kekacauan telah ditemukan dan dimusnahkan. Lu Ming menghela napas. Samudra semesta dianggap beruntung. Samudra itu belum ditemukan. Jika ditemukan oleh dunia semesta sejati, samudra itu tidak akan bisa lolos dari nasib kehancuran. Makhluk-makhluk di benua gurun itu berkelana melewati kekacauan sepanjang tahun, jadi kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan Xian Yanxing dan yang lainnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Sebelum pergi, Lu Ming meninggalkan beberapa rencana darurat untuk memastikan Shen Yuyu dan yang lainnya dapat melarikan diri dengan aman jika mereka menghadapi bahaya. Kemudian, Lu Ming meninggalkan pegunungan musim semi yang cerah dan terbang ke luar angkasa, memasuki kekacauan. Jarak antara pegunungan musim semi yang jernih dan benua gurun sangat jauh. Bahkan dengan kecepatan Lu Ming, butuh waktu setengah tahun baginya untuk mencapai benua gurun. Benua yang sangat besar mengapung dalam kekacauan. Tentu saja, benua itu tidak dapat dibandingkan dengan benua alam semesta yang sebenarnya. Benua itu bahkan lebih kecil dari benua ciptaan di lautan alam semesta. Konon, benua ini awalnya diciptakan oleh leluhur pencipta di tengah kekacauan. Namun, benua ini ditemukan oleh penjelajah kekacauan dari Istana Ten Thousand Arts True. Kemudian, Istana Ten Thousand Arts True mengirim leluhur pencipta untuk mengepung dan membunuhnya. Leluhur pencipta terbunuh dalam satu gerakan, dan semua kaisar abadi di benua itu dimusnahkan. Mereka yang berada di bawah ranah kaisar abadi menjadi budak. Benua itu telah dipindahkan ke sisi ini dan menjadi benua gurun. Dari kejauhan, terlihat banyak kapal perang besar berlayar dari kehampaan yang kacau dan mendarat di benua gurun. Ada juga kapal perang besar yang berangkat dari benua gurun dan memasuki kekacauan. Sungguh kapal perang yang mengerikan. Kapal perang ini tidak lebih lemah dari kapal perang klan abadi kabut dan klan abadi api. Lu Ming mendesah. Kapal perang jenis ini dikenal sebagai kapal perang tingkat alam semesta, dan hanya pembuatnya yang dapat membangunnya. Biasanya, hanya ras atas dan ras unggul yang memilikinya. Jika kekuatan lain ingin memilikinya, mereka harus membayar harga yang sangat tinggi. Tentu saja, kapal perang seperti itu jumlahnya sedikit. Yang paling banyak datang dan pergi adalah kapal perang yang lebih kecil, yang disebut kapal perang tingkat Star Ocean. Lu Ming terbang ke arah timur benua perbatasan. Ada sebuah kota besar di timur tempat sebagian besar penjelajah kekacauan beristirahat dan mengisi ulang persediaan. Jika dia ingin mendapatkan informasi, tempat ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Bab 5895, Harta Karun Spiritual Berbentuk Pedang Kekacauan. Kota Yanfa adalah kota paling makmur di benua gurun. Berbagai ras datang dan pergi, dan kota itu sangat ramai.
Lu Ming berjalan di jalan dan melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Ia memiliki kecepatan yang luar biasa tinggi dalam menoleh. Banyak tatapan makhluk hidup yang menyapu tubuh Lu Ming. Ada keserakahan dan kelaparan di kedalaman mata mereka. Beberapa dari mereka bahkan menelan ludah mereka. Ini memperlakukannya sebagai makanan lesat. Konon, anggota klan Sia Kosmos setengah langkah dapat dijual dengan harga selangit di industri makanan dunia alam semesta sejati. Akan tetapi, orang-orang ini pada akhirnya tidak bertindak apa-apa. Mereka telah bepergian jauh dan luas, jadi mereka telah melihat banyak hal. Klan Sia yang berani berjalan-jalan dengan begitu berani pasti sangat kuat atau gegabah. Dilihat dari aura pembunuh yang terpancar dari tubuh Lu Ming, jelaslah dia bukan orang yang pemarah. Bocah, berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin dari belakang. Lu Ming tertegun. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia telah dikunci oleh beberapa aura dingin. Dia kemudian tahu bahwa dialah yang telah dipanggil. Lu Ming berbalik dan melihat beberapa ular raksasa berwarna merah darah merayap mendekat. Aura mereka terkunci pada Lu Ming. Yang di tengah tidak tampak sangat tua, sementara yang lain tampak setengah baya. Mata beberapa ular raksasa itu dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Mereka haus darah dan tidak sabar untuk menelan Lu Ming utuh. Bocah nakal, kau mencuri buah abadiku dan masih ingin pergi. Beraninya kau. Pria parubaya dan ular muda berteriak dengan dingin. Semuanya, kalian salah orang. Lu Ming mengernyitkan alisnya sedikit. Kau masih ingin berdebat. Bahkan jika kau berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu. Bocah, segel kultivasimu dan ikuti aku. Aku ingin menyelidiki ini secara menyeluruh. Ular raksasa muda itu memarahi. Itu adalah Ki dari Gunung Ular Darah. Dikatakan bahwa kakeknya adalah kaisar abadi dari Gunung Ular Darah. Benar sekali. Lagi pula, dia memang serakah. Bakat dan kekuatannya juga luar biasa. Dia selalu bersikap tiran dan didukung oleh kaisar abadi. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Bocah dari klan Sia itu sudah tamat. Kudengar ular Gu sangat suka memakan klan Sia. Dia pasti menjadi sasaran. Diam, pelankan suaramu. Orang-orang di sekitar mereka berdiskusi dengan hati-hati melalui transmisi suara tetapi Lu Ming masih menangkap mereka. Gunung Ular Darah. Hati Lu Ming tergerak. Ada dua tiran lokal di benua gurun, dan mereka adalah dua kekuatan terkuat di benua gurun. Salah satunya adalah Gunung Ular Darah. Yang satunya lagi adalah Hundred Ridge. Kedua kekuatan ini memiliki bayangan ras atas di belakang mereka. Mereka adalah cabang dari ras atas, dan masing-masing dari mereka memiliki beberapa kaisar abadi. Bahkan ada legenda yang menyebutkan bahwa ada kaisar abadi Tai. Pihak lain jelas-jelas mencari alasan acak untuk menjatuhkan Lu Ming. Sudah kubilang, kau salah orang. Lu Ming berbicara lagi dan berbalik untuk pergi. Dia masih ingin lari. Bunuh dia. Si Yan berteriak dengan dingin. Di belakangnya, seekor ular besar menerkam. Ular itu membuka mulutnya dan cambuk panjang yang terbuat dari kulit ular terbang keluar, melilit Lu Ming. Kemarahan Lu Ming memuncak. Telapak tangannya bergerak seperti pisau dan memotong cambuk kulit ular itu menjadi dua bagian. Berani sekali kau. Membunuh tanpa ampun. Ular itu menjerit melengking dan menyemburkan kabut darah, yang menyerbu ke arah Lu Ming. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Mereka cepat-cepat mundur, takut tersentuh oleh kabut darah. Kabut darah semacam ini sangat menakutkan karena dapat merusak kekuatan Upanishad. Terlebih lagi, Yan Yan memiliki kultivasi alam semesta setengah langkah dan memiliki lebih dari 40.000 Upanishad kekacauan. Kabut darah yang dimuntahkannya bahkan lebih mengerikan. Begitu Yan menyerang, beberapa orang yang mengikutinya juga menyerang Lu Ming. Aku memberimu muka, tapi kamu tidak menginginkannya. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Dengan lambaian tangannya, 5 tombak 5 warna melesat keluar dan menembus kabut darah, memaku pengikut Ci ular itu ke tanah satu persatu. Lu Ming sudah muncul di samping ular siang. Dia mencengkeram tubuh ular siang dengan kedua tangan dan mencabik-cabiknya. Tubuh besar ular siang itu tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Namun, Lu Ming tidak membunuhnya. Tubuh ular yang rusak itu menggeliat dan pulih. Ia menatap Lu Ming dengan ekspresi jelek. Teknik surgawi istana sejati Si Zeng. Kamu datang dari istana sejati Si Zeng. Si Yan berkata dengan ekspresi serius. Teknik tombak 5 warna yang digunakan Lu Ming dipelajari secara diam-diam dari Zenzi dari aula sejati Si Zeng. Enyah.
Lu Ming melambaikan tangannya dan kilauan tombak 5 warna itu menghilang. Beberapa pengikut pemburu ular melarikan diri. Tujuan utama Lu Ming ke sini adalah untuk mencari tahu keberadaan Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya. Karena tidak ada kemajuan, dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi dan menyinggung salah satu dari dua kekuatan utama di benua gurun, Gunung Ular Darah. Ayo pergi. Seiyan menggeram dan pergi bersama anak buahnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat Lu Ming, mereka tidak lagi haus darah dan serakah. Mereka lebih takut. Meskipun Lu Ming berasal dari klan Xia, fakta bahwa ia dapat menggunakan teknik surgawi dari aula sejati yang ganas kemungkinan besar ada hubungannya dengan aula sejati yang ganas. Ia bukanlah seseorang yang dapat mereka idamkan. Tidak lama kemudian, Lu Ming mengetahui bahwa Menara Kekacauan adalah tempat yang paling banyak informasinya di benua gurun. Lebih tepatnya, itu adalah tempat dengan informasi terbanyak mengenai kekosongan Primal Chaos. Selama ada penemuan khusus di kekosongan Primal Chaos, Menara Primal Chaos akan dapat menerima berita tersebut. Tentu saja, jika seseorang ingin memperoleh informasi di Menara Kekacauan Purba, mereka harus membayar mahal. Apa yang ingin kamu ketahui? Ada apa? Tanya seorang lelaki tua kurus berambut putih di sebuah ruangan rahasia yang gelap di Menara Kekacauan Purba. Lu Ming mengenakan jubah hitam dan penampilannya telah banyak berubah. Ia telah berubah menjadi pria parubaya yang tampak garang. Ada beberapa jimat yang terselip di pakaiannya yang dapat mencampur aura sumber kehidupannya. Saya sedang mencari beberapa orang. Klan Xia. Lu Ming segera menguraikan informasi Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya secara rinci, disertai gambar. Beberapa klan Xia dari Kekacauan Purba. Aku perlu menyelidiki ini secara rinci. Kau harus menunggu sebentar. Setelah berkata demikian, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan sebuah cakram berisi susunan rune dan mulai memasukkan informasi. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut putih itu menyimpan pelat formasi dan berkata, aku sudah memeriksa semua informasinya, tapi tidak ada berita tentang orang-orang yang kamu sebutkan. Hanya ada dua kemungkinan. 1. Tidak ada yang menemukan orang yang Anda cari. 2. Seseorang mungkin telah mengetahuinya, tetapi mereka membunuh dan melahap orang tersebut, jadi tidak ada berita yang keluar. Lu Ming tampak khawatir. Dia tidak tahu bahwa dia akan memiliki rencana yang bagus setelah menerima berita ini. Namun masih ada harapan. Apakah Anda masih ingin mengetahui informasi lebih lanjut? Pria tua berambut putih itu bertanya. Senior, apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan harta karun spiritual kekacauan berbentuk pedang? Yang rusak atau yang belum matang pun bisa, tanya Lu Ming setelah menenangkan pikirannya. Dia bertanya tentang harta spiritual kekacauan berbentuk pedang secara alami karena dia ingin menyelamatkan Tang Feng. Tang Feng selalu hidup sebagai jiwa pedang abadi. Tidak ada solusi untuk terus seperti ini. Kau ingin tahu tentang harta karun spiritual kekacauan? Hanya ada 3 harta karun spiritual kekacauan yang lengkap di seluruh dunia semesta sejati, dan semuanya berada di tangan pencipta istana sejati. Namun, aku tahu bahwa ada harta karun spiritual kekacauan berbentuk pedang patah di benua gurun. Ada harta karun spiritual berbentuk pedang kekacauan di benua gurun. Mata Lu Ming berbinar. Jika Anda ingin mengetahui informasi yang spesifik, maka berikan saya 100 tetes cairan obat abadi. Kata lelaki tua berambut putih itu. Lu Ming dengan enggan memberinya 100 tetes obat abadi. Untungnya, pihak lain tidak menyebutkan secara spesifik jenis cairan obat abadi tersebut, jadi cairan obat abadi jenis apapun boleh-boleh saja. Ada harta karun spiritual berbentuk pedang yang kacau di Gunung Ular Darah di benua gurun. Itu adalah harta karun yang melindungi gunung. Kata lelaki tua berambut putih itu. Bab 5896 menabur perselisihan. Gunung Ular Darah, sungguh suatu kebetulan. Setelah meninggalkan gedung yang kacau itu, Lu Ming mulai berpikir tentang cara mendapatkan harta spiritual kacau berbentuk pedang patah ini. Menerobos Gunung Ular Darah dan langsung merampasnya jelas tidak realistis. Gunung Ular Darah sangat kuat dan memiliki banyak ahli. Ada 5 ahli bela diri tingkat alam semesta, dan yang paling kuat adalah Kaisar Abadi Tai. Dengan kekuatan Lu Ming saat ini, dia tidak takut dengan Kaisar Abadi kekacauan primordial biasa. Namun, dia jelas bukan tandingan Kaisar Abadi Kesatuan Primordial. Kaisar Abadi Tai merupakan alam semesta magis dan alam semesta nomologis. Bahkan pada tingkat jagat magis pun,
laksana Dharma kebenaran telah terkondensasi dalam jagat jati diri. Dharma laksana jati diri sejati menjaga jagat raya jati diri sejati, membuatnya sangat stabil. Setiap serangan yang dilancarkannya akan membawa kekuatan jagat raya, yang sangat mengerikan. Lebih jauh lagi, jumlah Upanisad kekacauan yang telah menyatu dengan alam semesta hukum tingkat telah mencapai 500.000 hingga 1 juta. Bahkan mereka yang baru saja memasuki alam semesta magis memiliki 500.000 jenis kedalaman kekacauan primal, jauh melebihi 300.000 jenis di puncak alam semesta nyata. Menghadapi orang seperti itu, Lu Ming hanya bisa menandinginya jika dia berhasil melakukan terobosan lain dan mencapai 100.000 jenis kekacauan primordial sebagai satu atau menerobos ke tingkat alam semesta. Meskipun Lu Ming mampu membunuh seorang praktisi tingkat alam semesta sejati seperti Yu Ce ketika dia memiliki 96.000 jenis aturan esoterik kekacauan, dia tetaplah seorang praktisi tingkat alam semesta sejati. Namun, Yu Ce baru saja memasuki tingkat alam semesta sejati. Ada pula kesenjangan yang besar antara nilai awal dan puncak alam semesta sejati. Ambil contoh kedalaman primal chaos. Pada tahap awal alam semesta nyata, seseorang akan memiliki 200.000 jenis kedalaman primal chaos. Pada tahap puncak alam semesta nyata, seseorang akan memiliki 300.000 jenis kedalaman primal chaos. Terlebih lagi, Gunung Ular Darah memiliki formasi pelindung yang mengerikan. Mari kita amati Gunung Ular Darah terlebih dahulu dan pikirkan caranya. Lu Ming menyembunyikan auranya dan diam-diam tiba di dekat Gunung Ular Darah. Gunung Ular Darah dipenuhi tanaman merah. Tanaman-tanaman itu seperti ular darah raksasa yang bercokol di tanah. Lu Ming mengelilingi Gunung Ular Darah dan mengamatinya. Ia menemukan bahwa seluruh gunung itu diselimuti oleh susunan yang kuat. Ini adalah susunan yang mengerikan. Ketika diaktifkan oleh kekuatan tingkat alam semesta, kekuatannya sangat mencengangkan. Lu Ming tidak memiliki keyakinan untuk menerobos susunan ini sendirian. Apa? Tiba-tiba, Lu Ming merasakan jiwa pedang surgawi Tang Feng bergetar sedikit. Pedang itu memancarkan cahaya terang dan ujung pedang itu diarahkan ke Gunung Ular Darah. Lu Ming mengerti bahwa ini adalah naluri. Ada sesuatu di Gunung Ular Darah yang menarik jiwa pedang Tang Fengxian. Sepertinya aku benar. Benar-benar ada harta karun spiritual berbentuk pedang yang kacau di Gunung Ular Darah. Mata Lu Ming berbinar. Pada saat ini, di atas genangan darah jauh di dalam Gunung Ular Darah, sebuah pedang tempur berwarna merah menyala yang memancarkan aura penghancur mengeluarkan teriakan pedang. Apa yang terjadi? Bagaimana pedang penghancur bisa mengeluarkan lolongan pedang? Sepertinya kau sangat haus akan sesuatu. Di samping genangan darah, seekor ular raksasa berwarna merah darah menatap pedang tempur itu dan berbisik. Aura yang dipancarkan ular raksasa ini sangat mengerikan. Makhluk apapun di bawah tingkat alam semesta akan merasa kesulitan untuk berdiri di depannya. Dia adalah Patriark Gunung Ular Darah dan ahli nomor 1, ahli setingkat Kaisar Abadi Tai. Setelah beberapa waktu, kehancuran akhirnya mereda. Patriark Ular Darah mengerutkan kening dan segera memerintahkan orang untuk mencari di daerah terdekat. Ini karena dia menduga ada sesuatu yang mendekati Gunung Ular Darah dan menyebabkan gerakan aneh di alam kehancuran. Lebih jauh lagi, benda ini sangat bermanfaat bagi alam kehancuran. Pada saat ini, Lu Ming telah meninggalkan Gunung Ular Darah dan kembali ke kota Yanfa. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Lu Ming telah memikirkan tindakan balasan tetapi dia tidak dapat menemukan solusi yang baik. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari tempat yang tak jauh dari situ. Terlihat orang-orang sedang berkelahi dengan sengit. Orang-orang dari Gunung Ular Darah dan Bukit 100 bertarung lagi. Siapa ini? Kudengar itu Seyan dan Kuai Tong. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang bergegas menuju pertempuran. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Matanya berbinar dan dia pun bergegas mendekat. Kedua belah pihak bertarung sengit di udara. Di satu sisi ada ular merah darah raksasa, dan di sisi lain ada kelabang berkaki 100. Keduanya sangat besar. Salah satu ular darah itu adalah ular kenalan lama Gu. Dari diskusi di samping, mereka mengetahui bahwa Yi Tong adalah putra seorang kaisar abadi dari Hundred Ridge. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Si Chan, dan mereka berdua bertarung dengan sengit. Rune muncul di pupil mata Lu Ming. Dia sedang merapal sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya dan diam-diam mempelajari teknik abadi dari Blood Snake Mountain dan Hundred Ridge. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit selama beberapa saat, masing-masing pihak menderita luka-luka,
dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lainnya. Mereka berdua meninggalkan beberapa kata kasar dan mundur. Yang lain tidak menganggapnya aneh. Blood Snake Mountain dan Hundred Ridge adalah dua tiran lokal di benua gurun. Satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Mereka bertarung dan terus-menerus berselisih satu sama lain. Lu Ming diam-diam bergerak dan mengikuti arah mundurnya Si Yan dan yang lainnya. Seyan dan yang lainnya tinggal di istana yang megah. Ada orang-orang kuat yang menjaga pintu masuk, tetapi bagaimana mereka bisa menyadari keberadaan Lu Ming? Lu Ming memasuki aula tanpa suara dan melihat boneka ular itu dalam keadaan marah. Ia terbakar amarah. Belum lama ini, ia dilukai oleh anggota klan Xia. Baru saja, ia juga menderita luka ringan akibat pertarungan sengit dengan Yi Tong. Hal ini membuatnya tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Apakah kamu sudah membeli makanan darah klan Xia yang aku suruh? Seyan menggeram. Ular darah lainnya di samping gemetar dan tidak berani berbicara. Hanya seekor ular darah tua muda yang menjawab, Tuan muda, kami telah tiba. Kalau begitu cepatlah dan bawalah. Aku butuh darah klan Xia untuk menyembuhkan lukaku. Mata Xian dipenuhi dengan keserakahan. Tak lama kemudian, 500 anggota klan Xia berhasil dibina. Ke-500 orang anggota klan Xia ini sedikitnya berada pada alam semi-abadi, dan ada lebih dari 10 yang memiliki tingkat kultivasi keabadian sejati. Semua orang dari klan Xia dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, dan keputusasaan. Mereka dibawa ke sini dan mereka tahu nasib mereka dengan sangat baik. Yang terkuat hanyalah yang abadi. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Boneka ular itu membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelan 500 orang anggota klan Xia. Pada saat ini, Lu Ming muncul dengan pedang surgawi di tangannya dan menebas. Sebuah pisau khusus memotong udara dan menebas ular itu dengan kecepatan luar biasa. Itu kamu. Boneka ular itu melihat Lu Ming dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Kepalanya terpotong oleh bilah pedang dan jiwanya yang abadi pun terpotong. Kali ini, Lu Ming tidak menahan diri. Boneka ular itu terbunuh dalam satu pukulan, dan jiwanya yang abadi pun musnah. Tidak mungkin lebih mati lagi. Ular darah lainnya di samping terkejut dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, serangan Lu Ming sangat cepat. Dia menebas dengan pedang abadinya, dan cahaya pedang menyapu, membunuh semua ular darah di aula dengan satu tebasan. Dengan lambaian tangannya, dia menahan 500 anggota klan Xia ke dalam ruang internal senjata abadi dan pergi tanpa suara. Mayat Xian dan yang lainnya ditinggalkan di sana. Bau darah memenuhi udara, dan itu segera membuat orang-orang di sekitar waspada. Tak lama kemudian, para ahli dari Gunung Ular Darah pun tiba. Tidak lama kemudian, berita itu menyebar seperti badai. Seyan telah meninggal, dan orang yang membunuh mereka adalah seorang ahli dari Hundred Ridge. Ini karena teknik abadi yang digunakannya adalah teknik abadi yang paling terkenal di Hundred Ridge, yakni Hundred Meteor Slash. Pada hari itu, aura mengerikan meledak dari Gunung Ular Darah. Seorang kaisar abadi lahir dengan aura pembunuh. Hundred Ridge, kau sudah bertindak terlalu jauh. Kaisar abadi ini adalah kakek Si Chan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Seyan adalah keturunannya yang paling berharga, dan dia memiliki kesempatan untuk menembus tingkat alam semesta di masa depan. Namun, dia telah terbunuh. Yang diinginkannya hanyalah menyerbu ke Hundred Ridge dan membalas dendam atas Seyan. Bab 5897 menarik kastanya dari api. Kaisar abadi lainnya dari Gunung Ular Darah menghentikan kakek Seyan. Masalah ini agak aneh. Meskipun Gunung Ular Darah dan Pegunungan 100 kita saling berperang dan terus-menerus berselisih, keduanya memiliki batasannya sendiri. Selama bertahun-tahun, tidak ada tokoh penting yang terbunuh. Pihak lain tiba-tiba mengirim seorang kaisar abadi. Kata kaisar abadi lainnya, mereka telah melihat mayat Xian dan yang lainnya. Mereka terbunuh dalam satu serangan. Di alam semesta setengah langkah, hanya eksistensi yang telah menggabungkan lebih dari 80.000 Upanishad kekacauan yang dapat melakukan itu. Namun, kedua kekuatan besar itu tidak memiliki karakter seperti itu. Dalam hal itu, hanya kaisar abadi yang dapat melakukannya. Apa yang tidak mungkin? Anda telah melihat mayat boneka ular itu. Jelas sekali ia dibunuh oleh tebasan 100 jangkrik, dan itu adalah tingkat kesempurnaan tebasan 100 jangkrik. Selain Bairich, siapa lagi yang dapat mengolah tebasan 100 jangkrik hingga tingkat kesempurnaan?
Niat membunuh di matanya semakin kuat dan kuat saat dia melanjutkan, selain itu, ku dengar boneka ular itu berkonflik hebat dengan Kuntong belum lama ini dan melukainya. Pihak lain jelas membalas dendam. Aku sarankan kita segera menyerang dan menghancurkan Hundred Ridge. Jangan impulsif. Kaisar abadi ketiga dari Gunung Ular Darah muncul dan menghentikan tornado ular. Hanya ada 4 kaisar abadi di Hundred Ridge dan 5 di Blood Snake Mountain. Namun, hanya ada 1 kaisar abadi Taiyi, dan kekuatan mereka hampir sama. Ada seorang kaisar abadi di Hundred Ridge yang sangat kuat. Dia bisa menggunakan teknik rahasia dalam waktu singkat, yang sangat meningkatkan kekuatannya dan memungkinkannya untuk melawan 2 orang sekaligus. Oleh karena itu, meskipun kekuatan keseluruhan Blood Snake Mountain masih sedikit lebih kuat daripada Hundred Ridge, namun tidak terlalu jauh. Jika mereka benar-benar bertarung, ada kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Lu Ming sedang menunggu kabar di kota Yanfa. Sayangnya, tidak ada kabar dari kedua kekuatan besar yang bertempur selama lebih dari 10 hari. Alasan mengapa dia membunuh Raja Ular dan menggunakan teknik 100 tebasan adalah untuk memancing pertarungan antara kedua kekuatan. Dengan cara ini, dia dapat mengambil kesempatan untuk merebut harta karun spiritual berbentuk pedang dari kekacauan. Sayangnya Gunung Ular Darah telah jelas menahan diri. Terlebih lagi, beredar rumor dalam kegelapan bahwa setelah Hundred Ridge mengetahuinya, mereka langsung mengirim orang ke Gunung Ular Darah untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Sepertinya obatnya tidak cukup. Aku akan memberimu obat yang kuat. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. 3 hari kemudian, di suatu tempat tidak jauh dari Hundred Ridge, Lu Ming melancarkan gerakannya lagi. Targetnya kali ini adalah Yi Tong. Kali ini, Lu Ming menggunakan teknik abadi khas Gunung Ular Darah, Kitab Suci Pedang Ular Darah. Yi Tong dan pengawal Yi Tong juga terbunuh dalam satu serangan. Betapa beraninya, Lu Ming baru saja membunuh Xiao Tong dan yang lainnya ketika suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari Hundred Ridge yang tidak jauh dari sana. Aura yang luar biasa menyapu. Dalam sekejap, Lu Ming menghilang dari tempat asalnya. Kemudian, seekor kelabang besar muncul di tempat Yi Tong terbunuh. Niat membunuhnya menyebar ke seluruh langit dan bumi. Tong, kelabang raksasa itu meraung dan memancarkan kesadaran abadinya dengan gila-gilaan, mencoba mencegat si pembunuh. Namun, Lu Ming begitu cepat sehingga dia telah meninggalkan area yang diliputi oleh kesadaran abadi pihak lain dan kembali ke kota Yanfa. Gunung Ular Darah. Kelabang raksasa menjadi gila. Xiao Tong adalah putra satu-satunya. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit untuk memiliki keturunan, dan peluangnya semakin kecil. Akhirnya dia memiliki seorang putra tunggal, dan dia sangat mencintainya, tetapi sekarang dia terbunuh. Dia yakin bahwa ini adalah balas dendam Gunung Ular Darah. Gunung Ular Darah meyakini bahwa Seiyan dibunuh oleh Hundred Ridge, jadi mereka membunuh Kuntong untuk membalas dendam. Kelabang raksasa itu kembali ke Hundred Ridge dan mengumpulkan para ahli untuk membalas dendam. Namun, hal itu dihentikan oleh kepala suku Hundred Ridge. Pada akhirnya, mereka tidak berani memulai perang. Dalam perang besar seperti itu, mereka bahkan mungkin menghadapi kepunahan ras mereka, jadi mereka harus berhati-hati. Lu Ming menunggu 10 hari lagi, tetapi masih belum ada pertempuran antara kedua kekuatan itu. Dia sedikit kecewa. Mereka benar-benar pandai bertahan. Mereka bahkan tidak bertarung seperti ini. Lu Ming memikirkannya dan merasa obat itu tidak cukup kuat. Orang yang dibunuhnya tidak berstatus tinggi. Baik Seceng maupun Kuai Tong, meski mereka berdua memiliki kaisar abadi yang mendukung, mereka hanyalah kaisar abadi biasa dari Gunung Ular Darah dan Gunung 100 Puncak. Bagaimana jika dia membunuh seseorang yang menjadi incaran para pemimpin kedua kekuatan itu? Apakah kamu masih bisa menahan diri? Lu Ming bertanya berkali-kali dan akhirnya menemukan sasarannya. Sup ular dikatakan sebagai kecantikan yang tak tertandingi dari suku Ular Darah. Dia juga merupakan selir yang paling dicintai oleh kepala suku Gunung Ular Darah dan sangat dicintai olehnya. Namun, selama kurun waktu tersebut, kedua kekuatan tersebut berada dalam kondisi saling bermusuhan. Ada kemungkinan terjadi percikan api kapan saja. Oleh karena itu, tokoh-tokoh penting dari kedua kekuatan tersebut tidak berani meninggalkan Gunung Ular Darah dan Bukit 100. Sangat sulit untuk membunuh mereka. Lu Ming sangat sabar. Dia telah menunggu kesempatan. Sehari, sebulan, setahun.
Setelah lebih dari 10 tahun, suasana tegang antara kedua kekuatan akhirnya mereda. Akhirnya, beberapa tokoh penting meninggalkan Blood Snake Mountain dan Hundred Ridge. Pada hari ini, Lu Ming akhirnya menemukan sasarannya. Di sebuah gua tersembunyi yang tidak jauh dari Gunung Ular Darah, Lu Ming bergerak dan membunuh sub ular itu dengan tebasan 100 cacing tanah. Pada saat yang sama, ada beberapa ahli yang setengah langkah ke alam semesta. Lu Ming tidak berhenti setelah membunuh sub ular itu. Sebaliknya, dia segera pergi dan pergi ke tempat lain. Dia terus membunuh beberapa ahli dari Blood Snake Mountain dengan Hundred Chop. Pada hari ini, puluhan ahli dari Blood Snake Mountain terbunuh. Mereka semua terbunuh dengan satu serangan, dan semuanya terbunuh dengan 100 tebasan. Kali ini, seluruh Gunung Ular Darah terbakar amarah. Niat membunuh menyelimuti langit dan bumi, memenuhi udara. Patriark Ular Darah telah muncul secara pribadi untuk mengumpulkan para ahli. Membunuh. Pada akhirnya, Ular Darah Gunung hampir keluar dengan kekuatan penuh dan menyerang 100 punggungan. Mereka akhirnya mulai bergerak. Lu Ming mengikuti mereka secara diam-diam. Dia bersembunyi di tempat rahasia yang jauh dari Hundred Ridge untuk menyaksikan pertempuran. Ledakan. Cahaya pedang penghancur menebas ke arah Hundred Ridge. Hundred Ridge, yang panjangnya ratusan juta mil, tampaknya akan dihancurkan oleh pedang itu. Harta karun spiritual kekacauan. Harta karun spiritual kekacauan berbentuk pedang itu. Mata Lu Ming berbinar. Patriark Gunung Ular Darah memang telah mengeluarkan harta karun yang begitu berharga. Meskipun harta karun spiritual kekacauan itu rusak, harta karun itu masih sangat kuat, jauh lebih kuat daripada senjata abadi tingkat atas. Hundred Ridge menggunakan formasinya untuk melawan Blood Snake Mountain. Namun darah Snake Mountain masih lebih kuat. Ada 5 kaisar abadi di Gunung Ular Darah. Ular Darah leluhur juga mengendalikan harta karun spiritual kekacauan yang rusak. Yang terpenting adalah Gunung Ular Darah telah mengundang para pembantu. Mereka telah mengundang 2 kaisar abadi. Total ada 7 kaisar abadi. Jelas, Blood Snake Mountain berani menyerang karena mereka sudah siap. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan Hundred Ridge dan menjadi penguasa sejati di gurun. Adapun Hundred Ridge, hanya ada 4 kaisar abadi. Dengan bantuan medan dan formasi, mereka mampu menahan serangan Blood Snake Mountain untuk sementara. Namun, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Lambat laun, formasi itu tidak dapat bertahan dan terus bergetar, dengan risiko runtuh. Tiba-tiba, seekor kelabang besar terbang tinggi ke angkasa, melesat keluar dari Hundred Ridge, dan melesat ke kejauhan. Dilihat dari auranya, dia adalah patriark dari Hundred Ridge, seorang kaisar abadi Tai. Yu Sheng, kamu ingin pergi kemana? Ular Darah Patriark mengejarnya dengan harta spiritual kekacauan yang rusak. Keduanya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, mereka menghilang di kejauhan. Mereka melesat keluar dari benua gurun dengan kecepatan yang mencengangkan dan melesat ke dalam kekacauan. Lu Ming segera mengikutinya. Bab 5898 jatuh ke dalam perangkap. Patriark Ular Darah dan Patriark 100 Ridge menang dan bertarung hingga ke kedalaman kekosongan kekacauan purba. Patriark Ular Darah akhirnya menghentikan Patriark 100 Ridge dan kedua belah pihak memulai pertempuran yang sengit. Lu Ming mengikutinya dan menyembunyikan dirinya dengan bantuan Ki Kekacauan. Lu Ming memastikan bahwa mereka berdua adalah Kaisar Abadi Tai, tetapi mereka seharusnya berada di tahap pertama Kaisar Abadi Tai, tahap alam semesta magis. Tidak ada banyak perbedaan dalam kultivasi di antara keduanya, tetapi Patriark Ular Darah memiliki harta roh kekacauan yang rusak dan lebih kuat daripada Niseng. Qisheng hanya bisa mengerahkan segenap tenaganya dan membakar tubuhnya sendiri untuk melindungi dirinya. Namun, membakar tubuhnya sendiri tidak bisa bertahan lama. Setelah ratusan gerakan, Qisheng terbunuh oleh ular darah leluhur. Namun, serangan balik Qisheng sebelum kematiannya telah melukai ular darah leluhur dengan parah. Mati. Ular darah leluhur menggunakan pedang penghancur untuk mengunci jiwa abadi Qisheng dan akhirnya melenyapkannya. Namun, dia terus memuntahkan darah dan auranya lemah. Ada luka mengerikan di tubuhnya, dan ada ki pedang yang mengerikan di lukanya, terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Ular darah patriark menggulung lengan bajunya dan mengeluarkan botol giok. Dia menelan seluruh botol obat abadi dan memurnikannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Ini adalah kesempatan terbaik dan dia tidak bisa melewatkannya. Suara mendesing. Lu Ming menyatu dengan tombaknya,
menerobos kekacauan. Ia tiba dalam sekejap dan menusuk titik vital ular darah leluhur. Tepat saat tombak Luming hendak mengenai kepala ular darah, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengayunkan pedang penghancur, menghalangi tombak panjang Luming. Dengan bunyi dentang, Luming merasakan suatu kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya dan tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk mundur. Kekuatan abadi mengalir deras dalam tubuh Luming. Dia menstabilkan gerakan mundurnya dan sekali lagi menyerang ular darah leluhur dengan tombaknya. Ledakan, aura mengerikan meletus dari tubuh ular darah leluhur. Pedang penghancur berubah menjadi pedang besar yang membelah kekacauan. Itu sangat mengerikan. Dengan ledakan memekakkan telinga lainnya, ki yang kacau itu pun lenyap. Tombak senjata abadi di tangan Luming bergetar hebat, dan sebuah retakan muncul di atasnya. Dia telah membungkus tombak abadi itu dengan energi abadi miliknya. Kalau tidak, tombak abadi itu akan hancur. Dia dipaksa mundur lagi oleh kekuatan yang mengerikan ini. Ki dan darah dalam tubuhnya bergejolak, dan dia hampir muntah darah. Kamu tidak terluka, Luming berkata dengan suara rendah, wajahnya serius. Ular darah leluhur itu menatap Luming dengan kaget. Ia mengira Luming adalah makhluk tingkat alam semesta, tetapi ia tidak menyangka bahwa Luming adalah makhluk tingkat alam semesta setengah langkah. Setengah langkah ke alam semesta benar-benar dapat bertarung dengannya secara langsung. Ini sungguh tidak pernah terdengar. Tidak ada legenda atau buku kuno yang memiliki catatan seperti itu. Selanjutnya, pihak lainnya berasal dari klan Xia. Namun, dia adalah monster tua yang telah hidup lama. Dia segera menyesuaikan keadaan pikirannya dan mencibir, berat, sepertinya kaulah dalang semua ini. Aku akan memastikan kau berharap kau mati. Dengan putaran tubuhnya yang besar, ular darah leluhur itu menyerang Luming bagaikan sambaran petir berwarna merah darah. Cahaya pedang penghancurnya menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Orang ini tidak terluka. Saya telah ditipu. Pikiran Luming berpacu. Dia berbalik dan pergi. Namun, di depannya, garis-garis cahaya pedang yang mengerikan muncul dari kekacauan seperti sungai pedang dan menyapu ke arah Luming. Wuji, Luming mengedarkan kitab suci tombak yang tak terbatas dan menembus ratusan tombak dalam sekejap, menghalangi aliran pedang. Seekor kelabang besar muncul di depannya. Kelabang itu lebih besar dari alam semesta dan auranya terkunci pada Luming. Patriark Hundredreich, suara Luming sangat pelan. Jelas bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Pertarungan antara dua orang tua tadi sepenuhnya hanya sandiwara. Pihak lain mungkin sudah lama menduga bahwa ada seseorang di balik semua ini dan menghasut mereka untuk saling bertarung. Oleh karena itu, mereka pun ikut bermain dan memancing Luming keluar. Seperti yang diduga, monster tua ini tidak semudah itu dibodohi. Luming mencengkeram tombak panjangnya erat-erat. Kalau begitu, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Pedang penghancur milik ular darah patriark berdengung dan bergetar, memancarkan cahaya penghancur. Pada saat ini, Luming menemukan bahwa jiwa pedang abadi Tang Feng juga sedikit gemetar. Nak, nampaknya kau mempunyai sesuatu yang baik dalam dirimu, sesuatu yang diinginkan pedang kehancuran. Tetua ular darah itu menampakkan ekspresi serakah. Setelah mendapatkan item yang diinginkan pedang penghancur, mungkin pedang penghancur dapat diperbaiki. Meskipun tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, selama dipulihkan sedikit, kekuatan pedang penghancur akan meningkat pesat. Hari ini, Luming pasti akan mati. Dia harus disingkirkan. Asyik, pada saat ini, Luming tiba-tiba melancarkan serangan. Sasarannya adalah Patriark dari Hundredreich. Sebagai perbandingan, Patriark Hundredreich lebih mudah ditangani. Bagaimanapun, leluhur dari Hundredreich bagaimanapun juga, adalah seorang kaisar abadi Tai dan eksistensi tingkat alam semesta yang ajaib. Alam semesta magis jauh lebih kuat daripada alam semesta fisik. Dia telah mencapai 500.000 hingga 1 juta jejak niat kekacauan di tingkat alam semesta magis. Lebih jauh lagi, ada avatar Dharma yang menjaga tempat itu. Patriark dari Hundredreich membuka alam semesta jati diri sejati. Alam semesta jati diri sejati yang terwujud menekan Luming. Di dalamnya, ada wujud Dharma besar yang menekan alam semesta. Ia benar-benar mengambil wujud manusia dan menamparkan Luming. Tekanan yang luar biasa menghantamnya. Cahaya tombak Luming menghilang dan dia terhuyung mundur. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Selama beberapa tahun terakhir,
jumlah kekacauan di ketiga tubuhnya telah mencapai 99.999, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia bahkan tidak takut dengan eksistensi tingkat alam semesta nyata. Dia akan menggunakan semua tekniknya dan bahkan mungkin dapat membunuh mereka. Akan tetapi, masih ada celah antara dia dan alam semesta magis. Dia bukan tandingannya. Situasi yang lebih tidak menguntungkan pun muncul. Di sekitar mereka, lebih banyak sosok muncul. Totalnya ada 9. 9 tingkatan alam semesta lainnya telah tiba. Mereka adalah tingkatan alam semesta lainnya dari Hundred Ridge dan Blood Snake Mountain. 9 aura mengerikan terkunci pada Luming. Hati Luming hancur. Dia tidak mampu menghadapi Kusheng dan ular darah leluhur sendirian. Ditambah dengan 9 ahli bela diri tingkat alam semesta, dia berada dalam bahaya besar. Sebanyak 11 tingkatan alam semesta mengelilingi Luming. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Mata Luming dipenuhi dengan tekad. Dia tiba-tiba bergegas ke satu arah dan melepaskan kekuatan tempurnya secara maksimal. Bocah, kau tak punya kesempatan. Patriark Merah muncul di hadapannya, dan alam semesta jati diri menekannya sementara pedang kehancuran menebasnya. Namun, sosok Luming tiba-tiba melintas. Dalam beberapa milidetik, dia mengubah arahnya dan muncul di arah lain. Diagram Tao yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya saat ia melepaskan selusin teknik abadi yang kuat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan labu kekacauan dan melepaskan 12 rantai cahaya hitam dan putih, yang melilit dua kaisar abadi kekacauan primordial. Puff! Tubuh kedua kaisar abadi kekacauan primordial dipotong menjadi beberapa bagian oleh rantai cahaya hitam dan putih. Akan tetapi, di hadapannya, dua alam semesta nyata yang terwujud dari jati diri sejati menekan Luming dan menghalangi jalannya. Mereka adalah dua kaisar abadi tingkat alam semesta yang sesungguhnya. Serangan mendadak Luming diblokir. Ada terlalu banyak ahli di pihak lain dan reaksi mereka sangat cepat. Begitu terjadi kesalahan, mereka akan segera mengubah strategi dan menyerang Luming terus-menerus, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Ketika Luming terhalang, 6 alam semesta jati diri lainnya segera menekannya. Pedang penghancur menerobos kehampaan dan menebas kepala Luming. Luming hanya bisa menangkis dengan sekuat tenaga dan mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi itu sia-sia. Setelah beberapa gerakan, Luming terhempas dan tubuhnya terbelah menjadi lebih dari 10 bagian. Setelah memadatkannya dengan susah payah, jurus pembunuh mengerikan lainnya pun tiba. Luming meledak lagi dan jatuh ke dalam situasi putus asa. Bab 5899, 100.000 jenis, selesai. Tubuh Luming terus-menerus meledak. Dia terluka parah dan mulai melemah. Namun, ekspresi Luming masih tenang. Dia telah menyatukan 3 tubuh menjadi satu. Hampir 300.000 jenis kedalaman kekacauan saling terkait dan menutupi seluruh tubuhnya, memberinya vitalitas yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa serius lukanya, dia dapat pulih dalam sekejap. Dia melawan sekuat tenaga dan menghadapinya dengan tenang sambil mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sepanjang jalan, ia telah menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan kondisi mentalnya telah lama kokoh dan abadi. Ia tidak akan goyah hanya karena ia berada dalam situasi putus asa. Jika ia jatuh dalam keputusasaan, ia hanya akan mati lebih cepat. Semakin ke-11 kaisar abadi itu bertarung, semakin takut pula mereka. Monster macam apa ini? Alam semesta setengah langkah dikepung oleh 11 kaisar abadi, tetapi dia masih hidup setelah sekian lama. Mungkinkah pihak lain itu awalnya merupakan eksistensi di alam penciptaan, tetapi karena ia menderita semacam cedera berat, kultivasinya turun kembali ke alam semesta setengah langkah, itulah sebabnya ia menjadi sangat tidak normal. Tentu saja begitu. Mereka pikir mereka telah menemukan kebenaran. Lemparkan dia ke pedang penghancur dan gunakan ki pedang penghancur untuk memurnikannya. Patriark Ular Darah mengirim pesan ke kaisar abadi lainnya. Para kaisar abadi mengangguk tanpa suara dan kemudian meluncurkan, alam semesta jati diri sejati. 11 alam semesta jati diri sejati menekan ke arah Luming pada saat yang sama, hampir menghancurkan tubuh fisik dan jiwanya yang abadi. Dia hanya bertahan hidup karena koneksi dari kekacauan ultimaci. Pada saat yang sama, pedang penghancur itu memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan yang menelan Luming. Di bawah serangan penjepit, Luming langsung terlempar ke pedang penghancur dan tiba di ruang yang luas. Luming tahu bahwa ini adalah ruang internal pedang penghancur.
Di luar, bantu aku mengaktifkan pedang penghancur dan memurnikan monster itu. Kata Patriark Ular Darah. Namun, Yu Sheng tidak menyerang. Tatapan matanya dingin saat dia berkata, kedatangan ular, monster itu pastilah keberadaan di alam ciptaan, tetapi karena suatu alasan, ia merosot ke alam semesta setengah langkah. Ini adalah ciptaan yang tak tertandingi. Aku ingin setengah dari daging dan darahnya dimurnikan darinya. Setengah. Kamu benar-benar punya selera makan besar. Wajah ular darah patriark menjadi gelap. Kalau kita tidak bekerja sama, apakah kamu bisa mengalahkan monster itu? Kalau aku menghancurkannya sekarang, apakah kamu bisa memurnikannya? Hu Sheng berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan keserakahan. 30%, aku hanya bisa memberimu 30% maksimalnya. Kata ular Lin. 30% sudah cukup. Tapi aku menginginkan harta karun spiritual yang belum matang berupa kekacauan. Kata Hu Sheng. Tidak, si Lin menolak. Keduanya tawar-menawar dan akhirnya mencapai kesepakatan. Kemudian, para kaisar abadi menyerang bersama dan mengaktifkan pedang penghancur. Ruang di dalam pedang penghancur. Jiwa pedang abadi senior Tang Feng bergetar lebih hebat lagi. Apakah karena pedang penghancur ini? Tapi bagaimana aku bisa membantu senior Tang Feng menyatukannya? Lu Ming bergumam lalu bertanya pada leluhur langit biru, namun leluhur langit biru tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Pada saat ini, ki pedang yang tak berujung datang dari segala arah. Semuanya adalah pedang ki penghancur, penuh dengan kekuatan penghancur. Pedang-pedang itu tak terbatas dan sangat kecil, ribuan kali lebih kecil dari sehelai rambut. Lu Ming menggunakan fisiknya yang abadi untuk melindungi dirinya, tetapi ekspresinya berubah sangat cepat. Energi surgawi terkikis dengan cepat. Pedang ki semacam ini sangat mengerikan dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Pedang ki yang tak berujung melonjak seperti gelombang yang dapat menghancurkan segalanya. Tak lama kemudian, energi abadi pelindung Lu Ming dan bahkan mantra abadi pelindungnya pun tertembus, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya pun berjatuhan ke tubuh Lu Ming. Pada saat itu, Lu Ming merasa seperti ditusuk oleh jarum-jarum kecil yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya berdenyut-denyut karena rasa sakit. Pedang ki penghancur yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam tubuhnya, menggabungkan bagian dalam dan luar, mencoba untuk memurnikannya sepenuhnya. Pada saat ini, jiwa pedang abadi Tang Feng terbang keluar dari tubuh Lu Ming. Ia tumbuh dengan cepat dan memancarkan cahaya pedang yang tak terbatas. Pedang ki penghancur di sekelilingnya bagaikan sungai yang kembali ke laut, semuanya mengalir deras menuju jiwa pedang abadi Tang Feng dan diserap satu demi satu. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa pedang abadi Tang Feng secara bertahap menjadi lebih cerah dan auranya juga menjadi lebih kuat. Mata Lu Ming berbinar, mungkin Tang Feng benar-benar dapat dibangkitkan dengan pedang ini. Tiba-tiba, sebuah sosok terbang dari kejauhan. Sosok itu samar-samar, tetapi orang bisa tahu bahwa itu adalah seorang pria parubaya. Auranya sangat tajam, seperti pedang tak tertandingi yang terhunus. Setelah dia bergegas, dia berubah menjadi pedang tempur dan menebas jiwa pedang abadi Tang Feng. Pedang tempur yang diubah oleh lawannya sama persis dengan pedang penghancur. Jiwa pedang surgawi Tang Feng sama sekali tidak takut. Niat pedang membubung ke langit dan menghadapi serangan itu. Dua pedang surgawi yang tak tertandingi itu saling beradu. Senior, apa yang terjadi? Siapa pria parubaya itu? Lu Ming cepat-cepat bertanya pada leluhur langit biru, khawatir pada Tang Feng. Itu seharusnya roh dari harta roh kekacauan. Kata nenek moyang langit hijau. Roh dari harta roh yang kacau, bukankah itu berarti, apakah itu keberadaan di alam penciptaan? Mata Lu Ming menyipit. Senjata abadi dan harta karun spiritual kekacauan di kehampaan kekacauan purba semuanya terbentuk setelah para ahli teratas diasimilasi oleh kekacauan purba. Lu Ming pernah melihat sesosok tubuh di atas labu kekacauan. Mereka yang dapat menjadi harta roh kekacauan setelah transformasi Dao pasti berada di alam penciptaan saat mereka masih hidup, dan bukan alam penciptaan biasa. Apa yang disebut roh dari harta roh yang kacau sebenarnya adalah sisa jiwa atau tanda dari makhluk yang kuat itu. Itu tidak dapat dianggap sebagai alam ciptaan. Bagaimanapun, itu hanyalah jiwa yang tersisa, sebuah tanda. Itu telah lama kehilangan ingatan dan kecerdasannya, dan hanya dapat bertindak berdasarkan naluri. Terlebih lagi, harta karun spiritual kekacauan ini rusak dan telah rusak parah. Jiwa harta karun spiritual kekacauan juga telah rusak parah. Tidak kuat lagi.
Tang Feng mungkin tidak akan kalah. Jika Tang Feng ingin dibangkitkan oleh harta karun spiritual kekacauan, dia harus mengambil langkah ini. Selama dia mengalahkan roh harta karun spiritual kekacauan dan melahapnya, dia benar-benar dapat menggunakan harta karun spiritual kekacauan sebagai tubuhnya dan dibangkitkan sepenuhnya. Penjelasan tentang primogenitor langit cerah. Bagaimana jika saya gagal? Kata Lu Ming. Jika aku gagal, aku akan dimangsa musuh dan dimusnahkan sepenuhnya. Leluhur langit cerah menjawab. Lu Ming tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Namun, pada saat ini, pedangki penghancur yang tak berujung dari segala arah melonjak ke arah Lu Ming lagi, mencoba untuk memurnikannya. Lu Ming tidak bisa terganggu. Dia hanya bisa fokus melawan aura pedang penghancur itu. Pedangki penghancur yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh Lu Ming dan mengamuk, menghancurkan tubuh fisiknya, jiwa abadi, dan kekacauan akhirnya. Lu Ming duduk bersila dan mengaktifkan Trinitas secara maksimal. Tubuhnya memancarkan cahaya yang tak terbatas dan hampir 300.000 jenis kekacauan ultimaci bersinar. Mereka saling terkait dan terjerat satu sama lain, bertarung melawan pedang Qi yang merusak. Waktu berlalu. Tubuh Lu Ming hancur tetapi dengan vitalitasnya yang kuat, ia pulih. Siklus ini berulang sebanyak 81 kali. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat meledak dari tubuh Lu Ming. Sebuah kekacauan baru muncul di tubuhnya. 100.000 kekuatan Upanishad dicampur menjadi satu. Lalu, tubuh masa lalu dan masa depan memiliki ultimasi yang ke-100 dan ke-1000. Dalam konfrontasi dengan pedang penghancur Qi, Lu Ming benar-benar telah menembus batasnya dan menciptakan keajaiban. Dia telah menerobos dalam sekali jalan dan menyatukan makna mendalam yang ke-100.000. Ketika ultimat ke-100.000 muncul, ultimat-ultimat lainnya beresonansi satu sama lain dan bersinar terang. Mereka menjadi lebih kuat, lebih tebal, dan lebih tangguh. Pada saat yang sama, 100.000 kedalaman kekacauan mulai mengembun dan mengalami transformasi tertentu. Kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Bab 5900, Fusi Tiga Tubuh, Tingkat Alam Semesta. Lu Ming melangkah ke dalam kekacauan primordial sebagai satu kesatuan. Kekuatan dalam tubuhnya meningkat secara dramatis, mengeluarkan semua ki pedang penghancur dalam tubuhnya. Pedang ki yang merusak tidak dapat mencapai jarak 3 meter dari tempatnya berdiri. Apakah ini yang dimaksud menyatu dengan asal? Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti perbedaan antara langit dan bumi dengan satu niat kekacauan. Lu Ming merasakan kekuatannya yang tak tertandingi dan tersenyum. Sekarang, dia bisa membunuh makhluk tingkat alam semesta seperti Chang Tian Xuan Sheng sendirian. Tiga tubuh dalam satu, siapa yang tahu seberapa kuat jadinya. Dia merasa bahwa dengan Trinitas, dia dapat menyerbu keluar dari pedang penghancur. Namun, Tang Feng masih bertarung melawan kekuatan harta spiritual kekacauan, dan tidak ada pemenang yang jelas. Mengapa aku tidak menyelesaikan penyatuan abadi di sini? Ketiga tubuhku akan menjadi satu dan aku akan melangkah ke tingkatan alam semesta. Lu Ming merenung, matanya cerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bisa menekan Patriark Ular Darah dan Kusheng, tetapi dia tidak yakin bisa membunuh semua 11 kaisar abadi. Jika ada yang lolos, dia tidak akan bisa menjaga rahasianya. Dia tidak peduli dengan 6 orang jagoan bela diri tingkat alam semesta dari ras langit kuning dan ras langit biru. Akan tetapi, kedua leluhur itu mungkin telah melangkah ke alam ciptaan, dan mereka jauh dari apa yang dapat ia tangani. Begitu dia ketahuan, dia akan berada dalam bahaya. Jika dia dapat menerobos ke tingkat alam semesta, akan mudah untuk memusnahkan 11 kaisar abadi di luar. Karena dia bilang akan melakukannya, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukannya sekaligus. Dengan kilatan cahaya, mereka bertiga berpisah dan saling menyerang. Ketiga benda itu bertabrakan dan berubah menjadi singularitas, memancarkan cahaya yang tak terbatas. Namun setelah beberapa saat, titik cahaya itu runtuh dan ketiga benda itu terlempar, wajah mereka pucat. Upaya pertama gagal. Namun, Lu Ming tidak patah semangat. Tidak semudah itu untuk mencapai fusi abadi. Dia sudah siap untuk gagal ribuan kali. Setelah pulih beberapa saat, dia akan datang lagi. Ledakan. Titik cahaya itu runtuh, dan percobaan kedua gagal. Kemudian, kegagalan ketiga, keempat, dan kelima. Lu Ming gagal lebih dari 100 kali berturut-turut. Namun, setiap kali, ia bertahan lebih lama dari sebelumnya. Dia mencoba untuk melanjutkan. Di luar,
Kepala suku ular darah, Xilin, dan yang lainnya masih menyalurkan pedang penghancur untuk memurnikan Luming. Mereka berkeringat deras. Mengapa dia tidak memurnikan monster itu setelah sekian lama? Seseorang berkata sambil terengah-engah. Mengaktifkan pedang penghancur secara terus-menerus menghabiskan terlalu banyak energi surgawi. Namun, Xilin dan Xiao Sheng bahkan lebih bersemangat. Semakin sulit untuk disempurnakan, semakin terbukti bahwa tebakan mereka benar. Pihak lain pastilah monster di alam ciptaan. Setelah menyempurnakannya, hadiahnya akan lebih besar. Tunggu sebentar lagi. Pihak lain pastilah monster tua di alam ciptaan. Setelah dimurnikan, daging dan darahnya akan menjadi harta tak ternilai yang akan sangat berguna bagi kita. Pada saat itu, semua orang akan mendapat bagian. Ular datang memberi semangat pada semua orang. Seperti yang diharapkan, semangat semua orang terangkat, dan mereka mengertakkan gigi dan bertahan. Ledakan. Setelah gagal tahun 1990, Luming akhirnya berhasil pada percobaan ke-200. Ketiga tubuh itu berubah menjadi titik cahaya abadi. Kemudian, titik cahaya itu bergerak dan sebuah sosok muncul. Itu Luming. Aura Luming terus berubah di antara ketiga tubuh itu. Pada akhirnya, aura khusus merasuki udara. Aura itu mirip dengan ketiga tubuh itu, tetapi berbeda. Aura asal kekuatan kehidupannya sebenarnya dapat berubah dan bergerak sesuai dengan keinginannya. Dengan ketiga tubuh menyatu, total 300.000 kekuatan kekacauan Upanishad berkumpul di dantiannya seperti kristal. Jantung alam semesta. Luming akhirnya mengetahui bagaimana jantung alam semesta tingkat semesta itu muncul. Pada saat yang sama saat ia memadatkan jantung alam semesta, roh Luming meluas keluar dan terhubung dengan kekosongan yang kacau. Sebuah mutasi aneh terjadi. Dengan jantung alam semesta sebagai intinya, gumpalan energi yang sangat kuat lahir. Inilah kekuatan kebenaran. Dalam kekosongan kekacauan purba, energi sejati tidak muncul begitu saja. Jika seorang tingkat alam semesta ingin berkultivasi, mereka harus menemukan energi sejati untuk disempurnakan dan ditingkatkan. Satu-satunya pengecualian adalah ketika seseorang berhasil mencapai tingkat alam semesta. Saat seseorang berhasil mencapai tingkat alam semesta, akan terjadi semacam mutasi di tubuh makhluk hidup, yang akan menghasilkan kekuatan sejati dari udara tipis. Tidak seorang pun dapat menjelaskan alasannya, bahkan para leluhur sejati dari 12 istana sejati. Mereka hanya dapat menduga bahwa itu mungkin hukum dari kekosongan kekacauan purba itu sendiri. Ini juga merupakan alasan mengapa 12 istana sejati telah mengirim para ahli untuk menjelajahi kekacauan purba dan memburu para ahli bela diri tingkat alam semesta di kekosongan kekacauan purba. Mereka dapat memperoleh energi sejati. Pada saat ini, di luar pedang, Xilin dan yang lainnya tiba-tiba merasakan suatu kekuatan dahsyat yang berasal dari pedang penghancur, mendorong mereka mundur. Kemudian, sosok Luming berjalan keluar dari pedang penghancur. Hanya dengan melakukan kontak langsung dengan kekosongan kekacauan purba di luar sana, dia akan mampu menerobos dengan lebih baik. Seperti yang diduga, begitu Luming meninggalkan pedang penghancur, kekacauan utama di jantung alam semesta mulai melonjak dengan dahsyat. 400.000, 500.000, 600.000. Jumlahnya hampir meroket hingga 100.000. Tidak bagus. Dia berhasil menembus level alam semesta. Hentikan dia. Ekspresi Xilin berubah drastis saat dia meraung. Pada saat yang sama, dia mencoba mengendalikan pedang penghancur untuk menyerang Luming. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang penghancur tidak bergerak sama sekali. Dia tidak dapat mengaktifkannya sama sekali, seolah-olah hubungannya dengan pedang penghancur telah terputus. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan alam semesta kebenaran untuk menyerang Luming. Kaisar abadi lainnya juga melancarkan gerakan mereka. Teknik abadi yang kuat dan alam semesta kebenaran menyerbu Luming seperti lautan badai. Di antara semuanya, tidak ada kekurangan teknik abadi yang telah dikembangkan hingga ke tingkat transformasi kehampaan dan pemulihan kebenaran, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Luming hendak menangkisnya ketika dia mendengar suara pedang yang mengerikan. Pedang penghancur itu bergerak pada saat ini. Dengan suara berdenting, pedang itu berubah menjadi puluhan cahaya pedang besar yang terbelah ke segala arah, melindungi Luming. Pedang penghancur itu melepaskan energi yang mengerikan dan memblokir semua serangan dari 11 kaisar abadi. Tuan Tang Feng. Mata Luming berbinar. Luming, seranglah dengan sekuat tenaga. Aku akan menghalangi mereka.
Suara Tang Feng terngiang dalam pikiran Lu Ming. Hati-hati, senior. Ya, jawab Lu Ming. Dia tidak terlalu banyak berpikir dan fokus untuk menerobos. Kekacauan tertinggi dalam tubuhnya meningkat dengan cepat dan menyatu dengan jantung alam semesta. Kemudian, dengan jantung alam semesta sebagai intinya, kekacauan tertinggi meluas seperti tentakel dan menutupi tubuh Lu Ming. Pada saat yang sama, suatu kekuatan yang sangat dahsyat muncul dari jantung alam semesta. Inilah kekuatan kebenaran. Energi sejati melonjak masuk dan melahap energi surgawi. Secara bertahap, energi dalam tubuh Lu Ming digantikan oleh energi sejati. Tubuh fisik dan jiwanya yang abadi juga mengalami transformasi cepat. Mereka menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih hidup. Singkatnya, setelah menerobos ke tingkat alam semesta, Lu Ming bertransformasi dan meningkat dalam semua aspek. Snake Lin, Kusheng dan yang lainnya menyerang dengan ganas, namun mereka semua terhalang oleh pedang penghancur. Silin, apa yang terjadi? Mengapa pedangmu tidak mendengarkanmu? Sebaliknya, pedang itu malah membantu bocah itu. Mungkinkah pedang itu telah disempurnakan oleh pihak lain? Hu Seng berteriak. Bagaimana saya tahu? Ekspresi Silin sangat tidak sedap dipandang. Dia terus berusaha mengendalikan pedang penghancur, tetapi semua usahanya gagal. Pedang penghancur yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun tampaknya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pedang itu telah menjadi pedang milik orang lain. Bab 5901, Membunuh Kaisar Abadi secara berurutan. Ular Lin begitu marah hingga dia hampir muntah darah. Dia memperoleh pedang penghancur secara tidak sengaja dan selalu menganggapnya sebagai kehidupan kedua. Namun, sekarang pedang itu bukan miliknya. Matanya merah saat ia menyerang dengan ganas. Tubuh ularnya yang besar tertutup kabut darah saat ia mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim. Asal dia membunuh Lu Ming, dia akan mampu mengambil kembali pedang kehancuran. Di bawah serangan semua orang, pedang penghancur berdenting dan bergetar. Pedang itu jelas berusaha keras untuk menangkis. Dapat dilihat bahwa pengendalian pedang penghancur milik Tang Feng tidak begitu terampil dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu hal yang wajar. Lagi pula, dia baru saja menguasainya. Pada saat ini, transformasi Lu Ming telah memasuki tahap akhir. Semua energi surgawi di tubuhnya telah menghilang dan digantikan oleh energi sejati. Ketika semua energi spiritual surgawi diubah menjadi energi sejatinya berhenti meningkat dan menjadi stabil. Jantungnya dari alam semesta dipenuhi dengan kekuatan kekacauan Upanishad, dan dia memiliki jumlah yang mengejutkan yaitu 3 juta. Jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Ini adalah angka yang mengejutkan. Seseorang harus tahu bahwa alam semesta hampa biasa akan memiliki 100.000 hingga 200.000 jenis niat kekacauan. Pada tingkat alam semesta sejati, ada 200.000 hingga 300.000 jenis niat kekacauan. Di alam semesta magis, ada 500.000 hingga 1 juta jenis niat kekacauan. Di sisi lain, tingkatan semesta memiliki antara 1 hingga 2 juta jenis. Persyaratan minimum untuk Kaisar Abadi asal adalah 5 juta. Dengan kata lain, ketika Lu Ming baru saja melakukan terobosan, jumlah kekacauan tertinggi telah melampaui level tertinggi Kaisar Abadi Kesatuan Primordial, tetapi dia belum mencapai level Kaisar Abadi Luo Besar. Dia berada di antara Kaisar Abadi Kesatuan Primordial dan Kaisar Abadi Luo Besar. Akan tetapi, tingkatan alam Lu Ming masih berada di alam semesta hampa, dan ia tampak berada di tahap awal alam semesta hampa. Kekuatan kebenaran membatasi terobosan Lu Ming. Jika dia memiliki kekuatan sejati yang cukup, wilayah kekuasaan Lu Ming pasti akan meningkat pesat tanpa hambatan apapun. Pada saat ini, domain khusus dengan jantung alam semesta sebagai intinya menyebar dan berkembang pesat. Alam semesta jati diri yang sebenarnya. Lu Ming merasa gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu mengembangkan alam semesta jati diri tepat setelah dia berhasil menerobos. Biasanya, setelah mencapai tingkat alam semesta, seseorang hanya akan mampu memadatkan alam semesta jati diri setelah melalui periode akumulasi dan pemahaman yang panjang. Misalnya, saat Jiwa Yihe berhasil mencapai tingkat alam semesta, dia bahkan tidak berhasil membentuk alam semesta jati dirinya. Lu Ming segera menyadari bahwa dunia kebenarannya berbeda dari yang lain. Alam semesta jati dirinya, tak berujung gelap dan dalam. Tiba-tiba, alam semesta yang gelap dan dalam itu tampak meledak dengan keras, dan cahaya yang menyilaukan memenuhi udara. Setelah itu, lautan bintang muncul,
dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, gugusan bintang, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berevolusi. Hal ini berbeda dengan kosmos besar milik orang lain. Inti kosmos besar milik orang lain biasanya berupa benua yang sangat besar. Dan miliknya adalah galaksi. Tampaknya tak berujung, tak berbatas, dan tak ada habisnya. Dengan sebuah pikiran, alam semesta jati diri mengembang dengan cepat, lalu menyusut dengan cepat, dan terserap ke dalam jantung alam semesta. Dia akhirnya berhasil menembus dan kini berada di tingkat alam semesta. Lu Ming merasa dirinya dipenuhi dengan energi yang tak berujung dan tak ada habisnya. Asyik, tangan kanan Lu Ming mengepal di udara dan tombak panjang mengembun. Dengan lambaian tangannya, tombak panjang itu menghancurkan kehampaan, melenyapkan kekacauan, dan menusuk ke arah Silin. Puci, darah berceceran ke segala arah. Meskipun ular Lin berhasil menghindar tepat waktu, ia tetap terpotong oleh pancaran tombak. Sebuah alur berdarah muncul, dan darah mengalir keluar. Snake Lin menampakkan ekspresi ketakutan. Baru saja dia menggunakan teknik abadi untuk menghalanginya, tetapi itu adalah pasta wasi, sama sekali tidak berguna. Saat memikirkan kekuatan tempur Lu Ming yang mengerikan saat dia berada di alam semesta setengah langkah, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Jika setengah langkah tingkat alam semesta saja sudah sekuat itu, seberapa kuatkah tingkat alam semesta itu? Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Snake Lin berbalik dan pergi. Dia sangat tegas dan lugas, bahkan tidak menginginkan pedang penghancur. Begitu pula dengan Mang Seng dan yang lainnya. Begitu mereka menyadari bahwa wilayah Lu Ming telah stabil, mereka semua melarikan diri. Kamu masih ingin pergi? Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Alam semesta kebenaran menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tiba-tiba, ke-11 kaisar abadi semuanya diselimuti oleh alam semesta jati diri. Tempat apa ini? Mungkinkah ini alam semesta jati diri si bocah nakal itu? Alam semesta jati diri sejati akan lahir setelah sebuah terobosan. Silin dan yang lainnya merasa seolah-olah berada di tengah langit berbintang yang dalam. Langit berbintang ini jauh, dalam, sunyi senyap, tak berujung, dan tak berbatas. Menghancurkan dunia jati dirinya, Silin berteriak. Mereka menyerang satu demi satu, menghancurkan kehampaan dalam upaya melarikan diri dari alam semesta kebenaran Lu Ming. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Dia muncul dari arah lain dan masih berada di alam kebenaran Lu Ming. Mereka mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak ada gunanya. Sudah cukup bersenang-senang. Aku akan mengantarmu pulang sekarang. Suara dingin terdengar. Kekuatan alam semesta kebenaran dimobilisasi dan ditekan ke arah Silin dan yang lainnya. Puff, puff. Beberapa makhluk di alam semesta hampa tidak dapat menahannya lagi, dan tubuh mereka meledak seperti semangka. Jiwa mereka yang abadi terikat oleh kekuatan yang mengerikan dan sedang dihancurkan. Snake Lin, Sun Seng, dan eksistensi lain di tingkat alam semesta sejati membuka alam semesta kebenaran mereka untuk melawan alam semesta kebenaran Lu Ming. Hal ini khususnya berlaku bagi Silin dan Min Seng. Alam semesta jati diri memiliki wujud dharma mereka sendiri. Wujud dharma mereka tak terkalahkan dan mereka melambaikan telapak tangan mereka untuk menahan serangan Lu Ming. Namun, Lu Ming mengerahkan kekuatan alam semesta kebenaran. Lautan bintang yang luas dan kekuatan tak terbatas berkumpul dan berubah menjadi tangan yang besar. Dengan sekali tekanan, alam semesta kebenaran milik Silin dan yang lainnya meledak seperti balon. Dharma yang menjaganya juga hancur. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana alam semesta yang baru terbentuk dengan jati diri sejati bisa begitu kuat? Silin memuntahkan seteguk besar darah dan meraung tak percaya. Baru saja menerobos ke tingkatan alam semesta jati diri bersifat ilusi dan tidak nyata, sehingga kekuatannya terbatas. Alam semesta jati dirinya tidak hanya bersifat jasmani, tetapi juga dilindungi oleh dharma jati dirinya. Bagaimana bisa begitu rentan? Tingkat manakah alam semesta jati diri yang sejati ini? Membunuh. Lu Ming tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Gambaran Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul dan lebih dari selusin teknik abadi tingkat atas meledak. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming menggunakan teknik abadi tingkat atas setelah menerobos ke tingkat alam semesta, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Sinar tombak, sinar pedang, mereka menyerbu ke bawah. Silin dan yang lainnya mengeluarkan raungan geram, namun pada saat berikutnya,
mereka hancur berkeping-keping, dan bahkan jiwa abadi mereka pun terpotong-potong. Lu Ming mengerahkan kekuatan alam semesta dan memurnikannya dengan segenap kekuatannya. Jiwa abadi tingkat alam semesta virtual hancur total dalam sekejap mata. Ahli bela diri sejati tingkat alam semesta mampu bertahan sedikit lebih lama, tetapi mereka juga dengan cepat musnah. Hanya Silin dan Qisheng yang berjuang mati-matian, tetapi setelah beberapa saat, mereka juga hancur total. Di telapak tangan Lu Ming, terdapat 11 jantung alam semesta lainnya. Setiap jantung alam semesta dipenuhi dengan energi sejati yang kaya. Lu Ming juga mengumpulkan daging dan darah mereka, berencana untuk memurnikannya di waktu luangnya untuk mengubahnya menjadi darah abadi. Mereka semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Setelah menembus level alam semesta, membunuh penyihir level alam semesta dengan mudah. Seberapa kuatkah aku jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku? Lu Ming mulai menilai kemampuannya sendiri. Meskipun ada kultivator tingkat alam semesta sihir yang kuat dan lemah, Lu Ming pasti bisa membunuh mereka semua. Tidak diragukan lagi, Lu Ming yakin bahwa ia bahkan bisa menghadapi makhluk tingkat alam semesta. Namun, dia jelas tidak sebanding dengan Kaisar Abadi asal. Tidak diragukan lagi bahwa perbedaannya sangat besar. Lagi pula, dia baru saja membuat terobosan.